Ternyata kata Sayyidina Anas, wahai pembantuku, mau tahukah engkau sapu tangan ini dari siapa? Nggak tahu. Sapu tangan ini kenapa aku simpan dan aku jaga baik-baik, sampai aku tanyakan di mana sapu tangan yang kau sudah bakar. Walaupun aku mampu membeli sapu tangan yang lain, tapi sapu tangan ini sampai aku mati tidak akan pernah aku hilangkan. Subhanallah. Akhirnya itu pembantu bertanya, wahai Anas, segera kau jawab, dari mana kau dapatkan sapu tangan ini? Wahai pembantuku, sapu tangan ini adalah sapu tangan yang setiap saat mengelap dan mengusap keringat baginda Nabi Muhammad. Subhanallah. Akhirnya itu si pembantu sampai malu dan mencium sapu tangan tadi, karena malu membakar sapu tangan yang di situ ada bekas keringat Nabi Muhammad. Amin itu artinya ae istajib. Maksudnya ya Allah tolong ijabah. Jadi kalau kita baca amin artinya kita minta doa kita diijabah sama Allah. Walaupun kita nggak tahu yang dibaca sama orang, walaupun kita nggak tahu makna yang dibaca oleh orang lain, aminkan saja. Insya Allah malaikat pun ikut mengaminkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Anas ibni Malik pernah berkata, kata siapa? Jadi ini bukan kata saya, kata Sayyidina Anas ibni Malik. Yang boleh kalau singkat kita cerita, Anas bin Malik ini seorang sahabat. Suatu saat Anas bin Malik pulang ke rumahnya, saat di rumah tiba-tiba sapu tangannya dibakar dan disimpan ditungku oleh pembantunya. Di mana, Bu? Ditungku kayu bakar dibelem. Lantaran ia pembantuna nggak tahu ini sapu tangan punya Anas bin Malik. Singkat kata cerita, akhirnya Anas nanya, hei pembantu, di mana sapu tangan saya? Sapu tangan yang mana wahai Anas? Yang aku simpan di tempat ini. Kata pembantunya, aduh, tos dibelem, sudah dimasukkan ke dalam tungku api sama saya. Sayyidina Anas maka saat itu ihmarra wajhuhu, merah wajahnya. Lamun wajah merah berarti marah. Lamun kerudung merah berarti insya Allah ya nggak ada marah ibu-ibu di sini. Amin ya rabbal. Artinya berani, berani tampil, berani maju, itulah merah. Tapi KHD ulah milih merah. Baik. Bu, tenang ya, saya tikadinya nya. Baik, terus. Pembantu ini malu, wahai Anas, sebentar aku ambilkan. Kata Anas, bagaimana kau bisa mengambil sapu tangan yang kau sudah bakar? Singkat cerita, di tayangan, subhanallah, ternyata di balik abu-abu yang ada di dalam tungku tadi masih ada sehelai sapu tangan yang utuh tanpa tergores pun oleh api yang ada. Masya Allah, sapu tangan utuh. Pembantunya pun ngahok cai. Molohok bari. Oh, kok nggak hancur? Gimana ceritanya ini? Akhirnya buru-buru di Korean. Tahu di Korean? What's the meaning Korean? Di Korean. Tahu di Korean? Bahasa Indonesia naon? Dikorek-korek. Diambil sapu tangannya utuh. Allahu Akbar, sampai dia berkata, ya Allah,
sapu tangan siapa ini? Sampai ketika aku bakar sekian lama, sapu tangan ini tidak tergores sedikit pun oleh kobaran api. Masya Allah. Berangkatlah membantu sama Anas bin Malik. Wahai Anas, apakah sapu tangan ini yang kau maksud? Betul. Kenapa kau masih ada dan menemukan sapu tangan itu padahal kau sudah bakar? Justru aku yang ingin bertanya kepadamu, wahai Anas. Kata Sayyidina Anas, kamu nanya. Gitu. Bu, ternyata kata Sayyidina Anas, wahai pembantuku, mau tahukah engkau sapu tangan ini dari siapa? Nggak tahu. Sapu tangan ini kenapa aku simpan dan aku jaga baik-baik, sampai aku tanyakan di mana sapu tangan yang kau sudah bakar. Walaupun aku mampu membeli sapu tangan yang lain, tapi sapu tangan ini sampai aku mati tidak akan pernah aku hilangkan. Subhanallah. Akhirnya itu pembantu bertanya, wahai Anas, segera kau jawab, dari mana kau dapatkan sapu tangan ini? Wahai pembantuku, sapu tangan ini adalah sapu tangan yang setiap saat mengelap dan mengusap keringat baginda Nabi Muhammad. Subhanallah. Akhirnya itu si pembantu sampai malu dan mencium sapu tangan tadi, karena malu membakar sapu tangan yang di situ ada bekas keringat Nabi Muhammad. Perlu digarisbawahi, sapu tangan saja saat nempel di keringat Rasulullah, saat dibakar api malu bakar sapu tangan. Lah apalagi kita yang sekarang duduk di tempat ini, Bu, yang kita semua duduk berbaca sholawat menghadirkan Rasulullah, mengeluarkan suara, meninggikan nada, menyanjung dan memuji baginda Rasulullah, maka jasad kita dari ujung rambut sampai ujung kaki haram masuk neraka. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna Rasulillah, tawassalna bismillah bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah lil badri ya Allah, salatullah ala Rasulillah, salatullah